Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Apa yang kamu harus ketahui di 13 sampai 17 Juni untuk Aquarius dulu ya. Kita akan lihat apa sih yang harus Aquarius ketahui di minggu 13 sampai 17 Juni. Untuk zodiak Aquarius, apa yang harus Aquarius ketahui dengan Nine of Pentacles, Seven of Cups. Oke. Jadi Aquarius di minggu depan adalah mungkin ada beberapa pilihan yang akan kamu hadapi, ada suatu kebingungan yang akan kamu hadapi. Dengan Seven of Cups mungkin ada banyak pilihan. Pilihan itu banyak hal, bukan kayak terkait dengan manusia aja, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus prioritaskan. Ada sesuatu hal yang kamu harus pilih untuk kamu prioritaskan. Seven of Cups juga ibaratnya bisa dilihat ada suatu pilihan yang mungkin kamu akan dihadapi dengan beberapa pilihan, entah dalam hal-hal lainnya, entah pacaran, entah seseorang, entah apa yang ingin kamu beli, mungkin lagi kamu milih baju atau apapun itu, hal yang bisa membuat kamu senang. Oke. Kita lihat apa sih yang harus Aquarius ketahui. Jadi kalau dilihat dengan kartu Aquarius, mungkin satu Aquarius mungkin single pada saat ini karena ada dua kartu Nine di minggu depan. Mungkin Aquarius single atau feeling single, ibaratnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya di sini untuk Aquarius yang sudah punya pasangan atau berhadapan dengan seseorang dengan Nine of Cups, dengan Nine of Pentacles, ada sesuatu hal yang bikin kamu secara emotionally happy, ada sesuatu hal yang mungkin kamu juga sedang memfokuskan diri kamu terkait dengan suatu kestabilan, finance, karir, atau apapun itu. Dengan Nine of Pentacles, dengan Nine of Cups, ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu lakukan untuk mental health kamu, kebahagiaan kamu, atau self-care gitulah ya. Nah, tapi mungkin di sini juga ada Three of Swords dengan Justice card. Kalau misalnya di minggu depan ada sesuatu hal yang membuat kamu agak sedikit broken heart, atau ada sesuatu hal yang mengecewakan, tapi at least kamu tuh gak perlu khawatir, bahwa ibaratnya kamu harus lebih memfokuskan diri kamu. Kalau memang ada sesuatu kekecewaan yang terjadi atau baru aja terjadi sama kamu, ibaratnya kamu harus tetap memfokuskan diri kamu terkait dengan sesuatu hal yang praktikal, pekerjaan, mungkin sesuatu hobi yang kamu suka mungkin. Nah, mungkin di minggu depan itu mungkin ada sesuatu pilihan di mana kamu akan memilih sesuatu, atau terkait dengan sesuatu hal yang bikin kamu happy, sesuatu hal yang bikin kamu ngerasa punya self care. Oke, kita akan lihat lebih spesifiknya untuk zodiak Aquarius di 13 sampai 17 Juni untuk zodiak Aquarius. Di sini ada Nine of Cups. Jadi Nine of Cups adalah kartu secara emotional fulfill. Ada sesuatu hal yang kamu bikin senang, sesuatu berita mungkin. Tapi kita akan lihat ya untuk Aquarius dengan Nine of Cups di 13 dan 17 Juni. Mungkin ini adalah kamu, man, female. Aquarius dengan Three of Swords, dedication. Jadi mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Libra atau siapapun aja, tapi dedication dengan dua kartu Justice card ini di sini mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu pilih, mungkin ada sesuatu hal yang kamu berusaha untuk mencari suatu keputusan, memilih sesuatu hal. Oke, kita akan lihat dengan Justice card untuk Aquarius. Courthouse. Aquarius dengan Nine of Pentacles dengan false person. A thief. Oke. Untuk zodiak Aquarius di sini sebenarnya ada dua kartu. Kalau dilihat dengan thief, dengan false person, aku nggak tahu apakah Aquarius berhubungan dengan seseorang yang dia sudah punya long term apakah Aquarius berhubungan dengan seseorang yang sudah punya orang lain kah gitu ya. Tapi misalnya kalau memang kalian nggak berhubungan dengan orang tersebut, jadi di sini dedication dengan courthouse, ada sesuatu hal di minggu depan yang antara satu kamu akan membuat suatu keputusan, atau ada sesuatu hal yang kamu berusaha mencari suatu keputusan terkait dengan mungkin third party, atau ada sesuatu kekecewaan yang akan terjadi di minggu depan. Tapi kekecewaan yang akan kamu rasakan di minggu depan tersebut, atau kamu mungkin akan membuat suatu keputusan yang aku lihat kamu memutuskan untuk being single, atau pada akhirnya kamu akan fokus terhadap diri kamu terkait dengan practical life kamu. Jadi dengan Seven of Cups mungkin ada suatu pilihan
pilihan ini ibarat dengan judication dengan courthouse, dengan seven of cup, mungkin ada sesuatu pilihan di mana kamu harus memutuskan mana yang terbaik buat kamu terkait dengan seseorang, terkait dengan suatu relationship, terkait dengan suatu hubungan kamu dengan seseorang. Oke, dengan ada suatu pilihan yang ingin kamu lakukan terkait dengan sesuatu kekecewaan, sesuatu keterlibatan kamu dengan seseorang. Oke, dengan justice card mungkin hubungan, relationship, apapun itu. Kalau misalnya Aquarius sedang berhubungan atau sedang berada dalam masa perceraian gitu ya, ibaratnya ada suatu pilihan di mana kamu harus memilih dan meminta support atau meminta advice terkait dengan seseorang. Mungkin di minggu depan Aquarius juga akan bertemu dengan dua orang yang dia bisa memberikan suatu solusi, mana yang baik buat dia, mana yang baik buat keadaan kamu dengan orang tersebut gitu ya. Jadi mungkin ada suatu dua pilihan, mana yang terbaik buat kamu, mana yang terbaik buat suatu keadaan. Tapi mungkin apapun kekecewaan yang akan terjadi, walaupun mungkin ada suatu heartbreak yang terjadi sama kamu, pada akhirnya kamu bisa melewati hal itu dengan baik, karena di sini dengan Nine of Cups, dengan Nine of Pentacle, ibaratnya kamu bisa lebih cepat moving on terhadap sesuatu hal apabila kamu memfokuskan diri kamu terhadap sesuatu hal yang lainnya. Jadi jangan membiarkan diri kamu terlarut dalam suatu kekecewaan atau sakit hati. Oke? Dengan man, female, judication, dan courthouse dengan false person, hati-hati dengan meminta saran dengan orang yang salah. Atau mungkin kalau misalnya kamu ada suatu permasalahan antara kamu dengan istri kamu atau dengan suami kamu, jangan pernah minta saran dengan seseorang yang mungkin lagi deket secara connection sama kamu gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus pikirin dalam-dalam terkait dengan mana yang harus gue ambil, mungkin ke teman dekat, ke orang tua, atau orang yang kamu lebih percaya. Kalau memang Aquarius punya ibaratnya third party yang berhadap, misalnya kalau Aquarius berhubungan tapi mempunyai seseorang lain dalam hidupnya, mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus tanya dengan orang lain, bukan dengan orang yang ada dalam pihak ketiga dalam hidup kamu gitu ya. Karena mungkin dia bisa memberikan sesuatu berita yang mungkin dia bisa memberikan suatu solusi yang baik, tapi somehow hati-hati juga dengan kamu harus bisa memfilter hal tersebut. Oke? Yang kedua adalah yang aku lihat mungkin Seven of Cups ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin kamu atau lingkungan kamu sedang mengalami suatu perceraian. Oke, mungkin kamu gak bercerai, atau mungkin kamu single, atau mungkin seseorang yang ada dalam ruang lingkup kamu sedang mengalami suatu perceraian, yang mungkin seseorang tersebut meminta, mungkin kalau misalnya kamu laki-laki, ada kemungkinan seseorang yang mungkin sudah bercerai atau seseorang yang mungkin sedang menjalani suatu perceraian datang ke dalam hidup kamu meminta suatu support atau bantuan terkait dengan suatu permasalahan yang mungkin dia belum selesai di masa lampau, yang belum selesai antara dia dengan seseorang. Itu yang aku lihat untuk zodiak Aquarius. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Untuk zodiak Libra kita akan lihat untuk di 13 sampai 17 Juni. Untuk zodiak Libra kita akan lihat apa yang harus kalian ketahui di minggu depan untuk Libra. Libra mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius. Libra di minggu depan ini kebalik. Atau Virgo. Kayaknya Libra itu bisa berhubungan dengan zodiak Taurus, Capricorn, kok balik ya, Capricorn. Libra mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn atau Aquarius atau Taurus gitu ya. Karena dengan kartu ini dia tadi Capricorn, dia ngedapetin ini sih dengan 3 kartu yang sama. Oke, the full card. Ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Ada sesuatu hal yang mungkin Libra ingin meninggalkan sesuatu hal yang lama dan step
ke sesuatu hal yang baru. Ada sesuatu hal, pokoknya the full card, mungkin dengan the full card dengan Ace of Cups, antara kamu menunggu sesuatu kesempatan untuk mengejar sesuatu hal yang kamu suka atau melakukan suatu langkah yang membuat kamu happy gitu ya. Itu sih yang aku lihat. Oke, kita akan lihat. Oh ya, kita terangin dulu untuk Libra. Libra di sini ada Nine of Pentacles, The Hermit, Seven of Swords dengan Page of Cups. Oke, jadi sebenarnya kalau aku lihat ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk bisa lari ke sesuatu hal yang membuat kamu happy. Sesuatu hal mungkin dengan the full card dengan Ace of Cups, ada sesuatu a new beginning yang kamu expect, ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk bisa melepas dari sesuatu hal. Contohnya mungkin kamu ngerasa di pekerjaan ini nggak happy, kamu pengen banget tuh untuk bisa traveling, bekerja di tempat lain. Atau kalau terkait dengan percintaan, ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk mengejar sesuatu hal yang kamu bikin kamu senang atau kamu comfortable gitu ya. Nah, kalau dilihat dengan kartu Libra di sini Nine of Pentacles, The Hermit, Seven of Swords dengan Page of Cups, ada seseorang mengsuspek atau ada seseorang yang berpikir bahwa seseorang memberikan suatu janji manis. Oke, mungkin kalau aku lebih melihat dengan Libra, mungkin ini yang lebih yang mungkin gini ya, apa yang harus kamu ketahui, mungkin ada seseorang mengira bahwa kamu itu mungkin hanya bisa memberikan suatu janji manis atau vice versa. Mungkin kamu mengira seseorang mengignore kamu bahwa apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan realisasinya. Dengan Nine of Pentacles, mungkin orang tersebut tuh lagi sibuk dalam sesuatu hal praktikalnya, pekerjaannya, untuk sibuk dengan membuang waktu dan energinya untuk pekerjaan kah, untuk sesuatu hal yang membuat dia stabil atau membangun suatu bisnis. Nine of Pentacles adalah orang yang memfokuskan dirinya ke sesuatu hal yang lainnya, atau dia lagi membangun suatu kestabilan dalam pekerjaan, dalam kehidupannya. Tapi somehow ada seseorang di sini mensuspek atau mengira seseorang hanya tidak, ibaratnya ini kayak lebih kayak seseorang ngomong bahwa pekerjaan dia tuh sibuk gitulah, atau dia lagi banyak kerjaan. Nah, ada seseorang di sini mengira bahwa alasan itu adalah cuman alasan aja, ngerti nggak? Cuman kayak excuses aja, bahwa padahal dia sebenarnya enggak, paling dia cuman gitu, ngerti nggak? Mungkin antara satu, kamu berhadapan dengan seseorang yang mengira bahwa kamu memberikan suatu janji manis atau menjadikan suatu alasan pekerjaan bahwa dia tidak menghubungi kamu, atau mungkin ada sesuatu hal kamu merasa pasangan kamu tuh bilangnya kerja atau sibuk, nggak punya waktu dan segala macam. Tapi mungkin seseorang mensuspek bahwa orang tersebut mungkin ada sesuatu hal yang dia lakukan di belakangnya, ada sesuatu hal yang mungkin perkataannya tidak sesuai dengan ekspektasi, gitulah ya, gitu. Nah, kita akan lihat untuk zodiak Libra untuk di 13 dan 17 Juni. Apa sih yang kita bisa lihat dengan Nine of Pentacles? Nine of Pentacles, The Hermit. Untuk zodiak Libra di sini ada Seven of Swords. Libra dengan Page of Cups, Toil and Labor. Oke. Jadi sebenarnya Libra mungkin ada sesuatu hal yang kamu pikirin. Kalau misalnya kamu tidak mensuspek tadi apa yang aku katakan tadi, kalau memang ini ada terkait dengan suatu pekerjaan, mungkin di sini ada seseorang yang baru keluar dari pekerjaan, belum memiliki pekerjaan yang baru kah, mungkin gitu ya. Mungkin kalau misalnya juga ini juga dikaitkan dengan orang yang tidak happy dalam ruang lingkup pekerjaannya, menginginkan untuk runway atau menginginkan untuk pergi dari ruang lingkup kerjaan yang mungkin membuat kamu tidak happy, dan kamu tuh kayak menunggu suatu a new beginning yang akan terjadi sama kamu. Dengan Two of Wands, ada suatu plan yang ingin kamu lakukan untuk meninggalkan segala sesuatu hal dan ibaratnya melakukan sesuatu hal, a new journey, entah relokasi, entah pindah suatu pekerjaan, sesuatu hal yang bikin kamu happy. Cuman pada saat ini ibaratnya di sini kalau dengan The Hermit, dengan community, ada sesuatu hal yang kamu concern, entah terkait dengan anak, entah terkait dengan suatu family, entah terkait dengan suatu a new beginning. Dengan The Child, dengan The Hermit, ada sesuatu hal yang kamu pikirin dalam-dalam untuk melakukan sesuatu hal yang baru, entah anak, entah suatu perkataan
atau terkait dengan suatu saran yang diberikan oleh teman. Jadi ada sesuatu hal yang kamu pikirin, entah dari orang tua, entah dari orang-orang, entah dari kamu segala review. Kalau kamu mau pindah keluar kota atau pindah ke luar negeri, ada sesuatu hal yang kamu harus pikirin dalam-dalam, ada sesuatu hal yang kamu harus dengar gitu ya. Dengan Seven of Swords, dengan marriage, hati-hati. Mungkin tadi aku bilang, Libra, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang entah kamu yang bilang sama orang tersebut bahwa gue tuh lagi kerja, gue nggak bisa ketemu sama lo. Jadi mungkin itu yang membuat kamu beralasan sama orang tersebut, atau vice versa, kamu berhubungan dengan seseorang yang menjadikan pekerjaan menjadi satu alasan bahwa dia tidak bisa berkomunikasi sama kamu, yang akhirnya kamu memilih ada sesuatu feeling off dengan orang tersebut. Kalau memang ada suatu perbedaan jarak antara kamu dengan orang tersebut, mungkin kamu berpikir bahwa ada sesuatu hal yang dia lakukan ketika dia bekerja, padahal sebenarnya kalian punya relationship antara kamu dengan orang tersebut. Oke? Dengan Toil and Trouble, dengan Page of Cups, mungkin aku melihat terkait dengan apapun, ada suatu komunikasi yang terjadi mungkin dari seseorang teman di dalam ruang lingkup pekerjaan. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu pikirin dari seseorang teman yang menceritakan ruang lingkup pekerjaan gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang dia katakan mengefek diri kamu terkait dengan suatu kestabilan kamu, terkait dengan sesuatu hal. Jadi hati-hati dengan suatu perbincangan atau komunikasi atau suatu saran atau suatu masukan atau suatu gosip yang diberikan dari salah satu dari orang teman di ruang lingkup pekerjaan kamu gitu ya, yang mengefek kamu jadi berpikir dalam-dalam, entah yang pada akhirnya kamu pengen keluar dari pekerjaan itu kah, atau ada sesuatu hal aja yang kamu tuh pikirin. Jadi misalnya mungkin kayak suatu gosip gitu, lo tau gak, dia tuh gak suka sama lo. Nah itu kayaknya berasal dari seorang teman di dalam kantor yang akhirnya mengefek kamu banget, yang akhirnya kamu tuh memikirkan banget perkataan orang-orang di dalam ruang lingkup teman kamu. Berarti kamu harus tetap fokus terhadap sesuatu hal, harus fokus dengan Nine of Pentacle, apa yang kamu lakukan praktikal, sesuatu hal yang lebih baik. Jangan terlalu fokus dengan terkait dengan orang-orang yang berada dalam ruang lingkup dalam pekerjaan kamu gitu ya. Dengan Page of Cup, dengan Page of Cup ini mungkin ada suatu pemberitaan, ada suatu berita, ada suatu gosip, iya, atau ada sesuatu hal yang kamu dengar dari seorang teman yang mengefek kamu dalam minggu depan. Oke? Semoga bisa berhubungan. Kita akan coba untuk zodiak Gemini. Benar kan Gemini? Oke. Gemini di 13 dan 17 Juni. Untuk zodiak Gemini di 13 sampai 17 Juni. Apa yang Gemini harus ketahui di 13 sampai 17 Juni? Juni untuk Eight of Pentacle untuk Gemini di 13 sampai 17 Juni. Gemini, The Magician, untuk zodiak Gemini, The Strength card, Nine of Swords dengan Knight of Wands. Jadi untuk zodiak Gemini ini tuh bisa berhubungan dengan zodiak Leo atau Sagittarius atau siapapun aja, Aries mungkin, dengan Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, apa sih yang kamu sedang invest, ibaratnya gitu ya. Dengan Seven of Pentacles ibaratnya seseorang nih kayak ngasih mantra di dalam suatu tumbuhan. Dia ibaratnya udah bukan nge-build, nanam sesuatu hal. Ini kayak dalam connection, dalam pekerjaan, dalam apapun itu. Dengan Seven of Pentacle, dengan ini ibaratnya dia menanam segala sesuatu hal dengan serius, entah dalam terkait dengan hubungan, mungkin waktu, energi, materi gitu ya, di dalam suatu hubungan. Tapi somehow ada sesuatu hal yang kamu merasa mungkin nggak bisa naik ke level yang kamu inginkan, atau apa yang gue kurang, apa yang kira-kira gue kurang pupuk dalam suatu hal, dalam investasi kah, dalam suatu hubungan kah, dalam apapun itu. Magician dengan The Star card, Nine of Swords dengan Knight of Wands, ada sesuatu hal yang ingin kamu banget ingin lakukan, tapi ada sesuatu hal juga kamu stres, ada sesuatu hal bukan kekhawatiran yang terlalu berlebihan terkait dengan sesuatu hal yang ingin kamu lakukan.
untuk towards your happiness. Dengan Nine of Wands tuh kan orang yang energik ya nggak sih? Nine of Wands tuh ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan, entah traveling, entah sesuatu hal yang dia bikin seneng gitu ya. Dengan Magician, dengan The Strength card, ada sesuatu hal yang sebenarnya tuh kamu lagi investasi, entah waktu, energi atau material, atau terkait dengan suatu hubungan. Tapi ada sesuatu juga yang kamu rasakan, kekhawatiran kamu untuk melakukan hal tersebut, ngerti nggak? Jadi sebenarnya mungkin ini adalah terkait, kalau misalnya terkait dengan seseorang atau pasangan, mungkin kamu udah memupuk sesuatu hal, kebahagiaan yang kamu kebahagiaan yang kamu ciptakan di dalam hubungan kamu, tapi somehow ada sesuatu hal juga yang ingin kamu lakukan tapi kamu takut gitu. Kalau misalnya kamu dekat dengan seseorang, ini tuh emang udah kamu tuh suka sama tuh orang, kamu tuh pengen menginvest waktu kamu dengan orang ini, tapi untuk melakukan suatu hal dengan atau next step ke sesuatu hal yang lebih serius, ada sesuatu hal yang bikin kamu tuh takut gitu ya. Jadi hati-hati dengan mungkin seseorang yang kamu udah menginvest secara emotionally, waktu dan segala macam, tapi ketika untuk menuju sesuatu hal yang serius, ada sesuatu kekhawatiran yang kamu rasakan gitu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak, siapa namanya? Gemini. Untuk 13 sampai 17 Juni, The Magician. Sudden Wealth. Oke. Gemini kartunya keluar. Kita akan masukin dulu ya. Ini kartunya kenapa sih bolak-balik semua? Oke, Gemini. Untuk The Strength card. Tadi aku bilang. Aku ngeliat sih lebih kayak mungkin kamu kalau untuk Gemini yang single atau mungkin sedang berhubungan tapi belum menikah, mungkin ada sesuatu hal yang kamu tuh menginvest secara emotionally, waktu dan energi terkait dengan seseorang, tapi somehow nggak pernah menghasilkan sesuatu hal yang menuju suatu long term gitu ya. Ada sesuatu kekhawatiran, atau ketika kamu dihadapi dengan sesuatu hal, ada sesuatu hal yang bikin kamu stop, ada sesuatu hal yang bikin, pokoknya ada suatu aja penghalang gitu ya, entah penghalang dari kamu atau penghalang dari hal-hal yang terjadi dari sekitar antara kamu dengan orang tersebut. Untuk Gemini kita lihat dengan The Strength card, a change, dengan Nine of Swords. Apa sih yang Gemini khawatirkan minggu depan? Gemini, a main male. Gemini dengan Nine of Wands. Apa yang harus Gemini ketahui? Oke, untuk zodiak Gemini kita akan lihat di sini mungkin dengan Seven of Pentacles. Tadi aku bilang ada sesuatu hal yang ingin kamu realisasikan, apa yang ingin kamu pupuk, apa yang ingin kamu pengen lihat itu tuh berbuih atau enggak, atau bisa menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan apa enggak. Dengan Magician ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu lakukan kan, invest segala kamu udah invest yang kamu tahu bahwa itu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau dalam pekerjaan ya ibaratnya gini, dengan ini ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu lakukan yang mungkin bisa menghasilkan suatu uang yang sangat besar, tapi ketika kamu ingin ngelakuin itu kamu penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa kekhawatiran gitu ya. Dengan Knight of Wands ibaratnya sebenarnya kamu udah punya tuh toolsnya dalam melakukan apapun, tapi somehow ketika kamu mengambil suatu langkah kamu takut, kamu gak berani, penuh dengan ini, dengan penuh dengan itu gitu ya. Ada sesuatu hal yang kamu harus mereview segala sesuatu hal yang kamu invest dalam hal tersebut, dalam pekerjaan, hubungan, apapun itu. Tapi kalau dilihat apa yang harus kamu ketahui di minggu depan, dengan kartu di bawah ada Sudden Wealth dan Change. Ada suatu berita mungkin terkait dengan uang, rezeki, berkah yang akan merubah diri kamu dengan orang tersebut, akan merubah diri kamu, mungkin terkait dengan pekerjaan yang udah kamu invest. Oke. Tapi dilihat dengan Change, man, female, dengan wealthy man, aku nggak tahu apakah Gemini adalah seorang wealthy man atau Gemini yang perempuan yang wealthy, atau kamu berhubungan dengan orang yang mapan, atau kamu adalah orang yang mapan. Aku melihat kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang mungkin ada rasa kekhawatiran. Oke, mungkin kalau kamu berhubungan dengan satu orang, ada kemungkinan seseorang yang berada dalam dekat kamu, dia punya rasa takut terkait dengan kamu gitu ya. Kalau kamu adalah Gemini yang mapan, mungkin ada kemungkinan pasangan kamu atau orang yang berhubungan dengan kamu ada rasa takut bahwa kayak mungkin gini, Gemini ini tidak bisa memberikan suatu connection yang stabil mungkin dengan Knight of Wands. Dia mungkin berpikir bahwa kamu on and off dalam memberikan suatu
connection yang akhirnya menimbulkan suatu rasa takut, kekhawatiran yang dia rasakan sama kamu, atau vice versa. Mungkin kamu Gemini punya rasa takut kamu berhubungan dengan seseorang yang mapan, seseorang yang kamu anggap dia adalah the best lah dalam versi kamu, yang sebenarnya kamu pengen banget menginvest segala sesuatu hal, tapi somehow ada sesuatu hal yang kamu merasa apa yang kamu udah tanam waktu dan energi yang ada di dalam situasi ini itu nggak pernah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, yang kadang-kadang membuat kamu jadi on and off memberikan suatu connection terhadap orang tersebut, atau mungkin si wealthy man dengan Knight of Wands ini memberikan sesuatu kekhawatiran yang akhirnya kamu jadi nggak yakin kemana arah hubungan ini, apakah benar-benar hubungan ini mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan gitu ya. Sebenarnya ada suatu keinginan kamu untuk merubah sesuatu hal, tapi kamu takut untuk take off sama orang tersebut. Contohnya gini, mungkin kamu pengen meninggalkan suatu hubungan yang kamu merasa ada suatu hubungan yang tidak berkembang, atau tidak berkembang dalam visi kamu, dalam pemikiran kamu. Ada suatu keinginan kamu untuk meninggalkan orang tersebut, tapi somehow ada rasa takut juga kamu untuk pergi dari orang tersebut. Aku nggak tahu apakah ini berhubungan dengan kalian atau enggak, tapi moga-moga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.